Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat buku digital berformat EPUB menggunakan aplikasi Sigil. Untuk mendapatkan aplikasi Sigil, saya sudah mencantumkan linknya pada deskripsi di bawah. Langsung saja kita akan membuat buku digital berformat EPUB menggunakan aplikasi yang bernama Sigil. Pertama, kita cari dulu atau kita siapkan dulu file pendukungnya. Jadi materinya apa yang akan kita jadikan EPUB tadi. Misalnya di sini saya akan mencontohkan membuat buku digital dari artikel atau dari kisah yang ada di internet. Saya menggunakan mesin pencarian Google, kemudian ketik saja cerita rakyat untuk pencariannya. Di sini ada dongeng cerita rakyat, ya, bisa dibuka. Ada banyak sekali cerita rakyat di sini. Kita ambil salah satu contohnya, ya. Di sini ada beberapa, ada cerita rakyat Lutung Kasarung, ada dongeng dari Sumatera Barat, Nyi Roro Kidul, dan seterusnya. Saya akan coba membuat dari cerita rakyat Lutung Kasarung. Caranya, setelah link ceritanya kita buka, ya, klik dulu. Oke, setelah dibuka, kita copy semua file, semua tulisan ini, mulai dari cerita rakyat Indonesia dan seterusnya ke bawah. Di copy saja. Oke, cukup sampai bagian sebagai pemenang. Nah, ini kira-kira adalah bagian akhir dari ceritanya, ya. Ada pesan moral. Kemudian tekan Ctrl C untuk copy atau pilih edit, kemudian copy. Ya. Setelah di copy, buka Microsoft Word, lalu dipastekan. Nah, hasil pastenya seperti ini. Tapi ini sudah saya edit, ya. Di sini Anda bisa menampilkan ini link ceritanya dari internet. Tadi saya ngambilnya dari link pada Google di sini. Jadi caranya di sini diklik saja, kemudian Ctrl C, ya, lalu pastekan di Microsoft Word, sehingga link dari kisah ini adalah di https://dongengceritarakyat.com cerita rakyat Indonesia Lutung Kasarung. Sempat saya baca tadi isinya, kemudian saya berikan subjudul. Jadi judulnya cerita rakyat Indonesia Lutung Kasarung, kemudian saya buat subjudul. Subjudulnya saya buat yang pertama nih, Putri Purbasari, sesuai dengan cerita ini. Kemudian di sini ada sifat Purbasari. Purbasari diangkat menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Pengusiran Purbasari, Lutung Kasarung jatuh cinta. Ini adalah tambahan yang saya buat. Kenapa saya buat subjudul seperti ini? Tujuannya nanti subjudul ini akan dijadikan daftar isi, ya, table of content atau daftar isi, sehingga di buku digital kita ketika kita klik daftar isinya, dia akan langsung pindah ke bagian jadi seperti link gitu. Nanti kita coba saja. Nah, syarat untuk membuat buku digital berformat EPUB, file yang kita siapkan kita ubah dulu di dalam Microsoft Word, ya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah semua gambar ini. Jadi kalau kita copy paste dari internet, biasanya gambarnya masih ada hyperlinknya. Nah, kita hilangkan dulu hyperlinknya dengan cara klik kanan, pilih hyperlink. Ya, klik kanan di gambar, pilih hyperlink. Kalau ada alamatnya di sini, misal ada alamatnya, ya, kemudian misalnya ya ada alamatnya. Kalau sudah ada alamatnya, biasanya di sininya ada remove hyperlink. Nah, kita klik remove hyperlink atau kita hapus saja kemudian klik OK. Ya. Tujuannya supaya gambarnya ini kalau diklik tidak kemana-mana, jadi tetap sebagai gambar. Selanjutnya yang terpenting adalah mengubah semua gambar kepada pengaturan layout menjadi inline with text. Caranya adalah gambar tersebut kita klik kanan, kemudian kita pilih huruf teks, lalu inline with text. Jadi yakinkan inline with text-nya itu ada tanda centangnya.
ya. Atau cara lain, klik di gambarnya, kemudian pilih picture format, lalu pilih wrap text, lalu pilih inline text. Dan langkahnya lebih panjang. Terserah Anda mau menggunakan langkah yang bagaimana ya. Kemudian gambar berikutnya, klik kanan, saya menggunakan yang klik kanan saja, wrap text, kemudian pilih inline text. Nah, ini sudah aktif inline text. Semua gambar ya, ini juga dibuat inline text. Terus kalau semua gambar sudah diubah layoutnya menjadi inline text, langkah berikutnya kita perhatikan lagi kalau seandainya ada smart object. Jadi misalnya di dalam artikel yang akan kita buat buku digital mengandung smart object. Apa itu smart object? Ya, smart object itu seperti ini. Ini ada smart art. Nah, ini bagian dari smart object. Atau ada word art dan seterusnya ya. Itu adalah smart object. Nah, smart object tersebut bisa kita harus kita ubah ya, harus kita ubah menjadi gambar. Caranya Anda screenshot kemudian dipastekan di bagian yang sebelumnya. Nah, smart objectnya dihapus. Tujuannya adalah supaya bisa diubah menjadi buku digital berformat EPUB. Kemudian selain smart object tersebut juga termasuk yang harus diubah menjadi gambar adalah equation editor. Misalnya kalian membuat buku digital yang nantinya di dalamnya mengandung tulisan-tulisan dari equation editor ya, atau simbol-simbol, ini harus dirubah menjadi smart object terlebih dahulu. Setelah gambar dan smart object layoutnya menjadi wrap text inline with text, langkah berikutnya adalah menyimpan file ini ya, kita simpan file ini, save as, ke format yang berbeda. Jadi ini kan file formatnya Word document, kita ubah file formatnya menjadi webpack filter dalam bentuk HTML atau HTM ya. Dia harus webpack filter, klik save. Ya, kalau ada pertanyaan atau tampil lainnya kita klik yes saja ya. Nah, sekarang sudah tampillah sebuah layar yang berbeda ya, layar Microsoft Word yang berbeda. Perhatikan perbedaannya. Kalau di Microsoft Word biasa tulisannya kalau layarnya kita kecilkan dia tetap ya, tetap. Misalnya di bagian ini kan ujungnya merupakan ya. Kita besarkan Prabu Tapa Agung yang merupakan raja kerajaan. Nah, ini berubah nih. Dia merupakan ya, besarkan aja. Dia merupakan anak, besarkan lagi. Dia merupakan anaknya turun bawah. Nah, ini adalah bagian dari perubahan tersebut. Kenapa? Karena sudah dalam bentuk format HTML. Kalau sudah selesai ini bisa kita close. Bisa kita close. Selanjutnya kita jalankan aplikasi sigil. Silakan buka aplikasi sigil. Setelah diinstal, aplikasinya berbentuk seperti ini. Ini adalah aplikasi sigil versi 7. Penggunaannya sangat mudah sekali. Setelah jalan aplikasi sigil ini, kita klik menu file, pilih open ya, pilih open. Selanjutnya kita cari di sini folder yang dimana kita simpan file Lutung Kasarung HTML. Jadi yang formatnya HTML. Nah, ini kan format HTML-nya tidak aktif ya, tidak bisa diklik. Karena apa? Karena pilihan file yang bisa dibuka hanya EPUB. Jadi kita ubah dulu. Di sini pilih all file atau pilih HTML file. Bebas ya. Boleh all file, boleh HTML file. Karena yang kita mau ambil adalah HTML, kita pilih HTML saja. Jadi Microsoft Word ini nggak bisa diklik. Kalau kita pilih doc, all file, ini yang docnya bisa dibuka. Kita pilih yang HTML saja. Sekarang kita pilih Lutung Kasarung HTML. Nah, ini.
klik open. Nah, ini adalah file HTML kita tadi yang akan kita jadikan buku digital. Langkah berikutnya untuk membuat buku digital ini menjadi semakin lengkap, yaitu yang pertama kita membuat table of content atau daftar isi. Cara-cara membuat daftar isi adalah kita di sini kan setiap file, setiap teks pilihannya adalah P ya, paragraf atau paragraf biasa isi dari buku. Nah, kita ubah. Jadi untuk cerita rakyat kita pilih H1. H1 ini atau heading 1 ini adalah judul utama. Kemudian subjudul Putri Purbasari H2. Nah, yang subjudulnya ini semuanya kita pilih heading 2. Ya. Ini heading 2. Jadi heading 2 ini nanti akan menjadi masuk ke dalam daftar isi. Nah, seperti ini aja membuat daftar isi. Ya, lebih mudah. Kalau terlalu jauh bisa kita hapus sedikit. Aduh. Oke. Setelah kita ubah menjadi H2 pada subjudulnya, ini kan table of contentnya masih kosong ya. Sekarang kita aktifkan dengan mengklik tombol tools, kemudian pilih table of contents. Kemudian kita pilih generate table of content. Nah, ini adalah table of content yang akan kita buat atau daftar isi. Jadi kalau seandainya ada bagian yang kita tidak ingin jadikan daftar isi, misalnya mau kita buang lutung kasarung, kita buang, tinggal dibuang centangnya ya. Atau kita mau ganti namanya, kita rename. Tapi kalau sudah semuanya yakin ini sudah sesuai dengan pilihan kita klik OK. Setelah kita klik OK, di sini ada table of content. Jadi fungsi table of content itu misal kita klik lutung kasarung, ini langsung pindah ya. Pesan moral langsung pindah sini. Nanti di buku digital juga demikian jika sudah kita tampilkan. Itu keuntungan dari table of content. Yang berikutnya setelah kita membuat table of content atau daftar isi, kita buat pengaturan metadata. Caranya untuk mengatur metadata adalah dengan mengklik tools, kemudian metadata editor. Nah, di metadata editor ini kita bisa memasukkan judul dan sebagainya. Judulnya misalnya di sini kita sesuaikan ya, lutung kasarung. Lutung kasarung. Kemudian autornya saya tulis nama saya aja. Ini nanti autornya nama kalian sendiri ya. Autornya nama kalian. Kemudian files nggak usah. Nah, yang terpenting adalah bagian ini, add basic. Saya tambahkan basic satu lagi ya, add basic. Kemudian publisher, di bagian publisher klik OK. Nilainya kita ubah, bagian value ini di double klik, kemudian diketik Sea Molek. Bentar. Kalau sudah klik OK, yang lainnya nggak jadi masalah dah. Klik OK. Ini untuk metadata editornya. Selanjutnya kita buat cover. Jadi biasanya namanya buku ada covernya. Mungkin gambar ini akan kita jadikan cover ya. Cara membuat cover adalah klik image di bagian book browser, ada image. Sini kita lihat image 001 PNG, di double klik dulu. Oh, gambarnya nggak ada ya. Kita pilih yang 002. Nah, ini. Jadi ini image 002 ya, terlihat ketika di double klik ada terbuka di sini. Kita close lagi. Jadi gambar ini adalah image 002. Kita akan jadikan gambar ini menjadi covernya. Caranya klik kanan gambar ini, kemudian add semantik, kemudian cover image. Sehingga nanti di gambar ini kalau kita klik kanan lagi, cover image-nya itu ada tanda centang. Oke. Ini adalah cover gambar yang kita pilih sebagai
cover. Lalu bagaimana kalau seandainya gambarnya belum ada di sini ya? Caranya kita klik menu tools, kemudian add cover, kemudian kita pilih other file. Ini kan di sini ada gambar kedua ini, ketiga ini gambar kedua, pilih jadi cover. Kalau belum ada gambarnya di sini, other file, kita tambahkan saja gambarnya dari file kalian. Saya pilih image yang kedua ini sebagai cover. Oke, jadi covernya ada ini ya. Kalau sudah selesai, kita tinggal save as. Kita save as saja. Di sini kita masukkan sebagai EPUB file. EPUB file namanya Lutung Kasarung, tetap kita save di dalam folder perangkat SKD. Save. Kalau sudah selesai, close aplikasi sigilnya. Sekarang kita lihat di Explore kita. Karena saya menggunakan Mac, berarti menggunakan Finder. Ini file Microsoft Word-nya, ini file HTML-nya, dan ini adalah file EPUB-nya. Nah, EPUB ini menggambar ini, tapi gambar ini adalah sebuah buku. Cara menjalankan EPUB ini ada berbagai cara ya. Kalau di komputer kita bisa menjalankan file EPUB ini menggunakan aplikasi Azardi, Calibre, plugin Firefox, kemudian plugin Google Chrome. Kemudian kalau kita menggunakan Android, kita bisa menggunakan aplikasi VB Reader, kemudian Ideal Reader, kemudian Moon Reader, dan lain sebagainya. Kemudian kalau menggunakan iOS, kita bisa menggunakan e-reader atau di sini kalau di MacBook ada iBook. Kemudian kita bisa menggunakan Kobo e-reader, ada BlackBerry Playbook, Barnes & Noble Book, Sony Reader, dan berbagai perangkat lainnya. Kita coba saja menjalankan aplikasi buku Lutung Kasarung ini ya, yang berformat EPUB di aplikasi yang sudah tersedia di perangkat saya, iBooks. Di sini belum ada buku tersebut. Cara menambahkannya saya bisa langsung tarik saja dari sini Lutung Kasarung ini, kita drag ke sini. Di buku saya ini di sini. Ini buku Lutung Kasarung. Untuk membacanya kita tinggal double klik. Nah, Lutung Kasarung. Tadi tampil judul covernya. Nah, di sini ada cover, kemudian di sini judulnya Cerita Rakyat Indonesia Lutung Kasarung Putri Purbasari. Halaman kedua. Untuk masuk ke halaman berikutnya kita tinggal geser. Sifat Purbasari dianggap menjadi ratu kerajaan Paserbatan. Keunggulan dari EPUB, di sini ada daftar isi yang bisa kita klik, table of content-nya. Kemudian kita bisa langsung pindah ke halaman yang kita tuju, yang sudah dibuat tadi daftar isi. Misalnya pesan moral, langsung pindah ke sini di halaman terakhir. Atau kita kembali lagi ke halaman Sifat Purbasari. Lalu di sini ada show your iBook library, berarti kita kembali ke library kita ya. Terus di sini ada show notes. Notes ini untuk melihat catatan-catatan yang kita buat. Jadi misalnya kita mau kasih tanda ya, menggunakan highlight. Karena nggak ada nih, nggak apa-apa, belum pernah dibuat ya. Lalu di sini juga ada penanda. Jadi misal saya mau baca buku sampai ke halaman Lutung Kasarung Jatuh Cinta, kemudian saya tandai buku ini menggunakan ini. Lalu saya pindah lagi ke Putri Purbasari. Sekarang saya untuk melihatnya, nah bookmarks ini
ataupun kasarnya jatuh cinta. Jadi kalau seandainya kita membaca buku belum selesai, kita bisa tandai dengan bookmark. Halaman tersebut kita tandai dengan, nanti dia akan kembali ke bagian yang terakhir kita baca. Lalu di sini juga ada mesin pencarinya, bisa kita search halaman yang akan kita tuju. Terus di sini ada untuk mengubah tampilannya. Jadi misalnya kita mau besarkan layarnya, tapi nggak usah khawatir, ini akan tetap sesuai kebutuhan kita. Kemudian warna bufonnya bisa kita ubah. Misal saya mau bufon seperti ini, ubah. Oke, itu saja buku digital yang berformat EPUB sudah kita buat menggunakan Sigil. Selanjutnya tugas kalian adalah membuat buku digital dari kisah atau cerita rakyat. Boleh searching di internet, boleh kalian ketik ulang menggunakan setelah kalian baca buku, dan seterusnya. Itu saja dari saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.